Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati ibu-ibu Aisyah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasanya tiada kata dan ucapan yang pantas dan patut kita ucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak, dan juga ditakdirnya kita bisa melakukan ketaatan. Semoga ini menjadi amal soleh kita sekaligus sebagai pemberat timbangan kita kelak di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tentunya kepada orang-orang yang selalu istiqomah di jalan sunnahnya. Mudah-mudahan itu termasuk kita. Dan kita patut berharap nanti kita menjadi manusia-manusia pilihan yang dengan izin Allah mendapatkan syafaat dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi waktu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ibu-ibu Aisyah yang kami hormati, agama Islam adalah agama yang sempurna, di mana syariatnya telah mengatur dari hal-hal yang kita anggap remeh, seperti ketika kita naik kendaraan, ketika kita mau tidur, bangun tidur, mau makan, habis makan, semua sudah diatur oleh agama Islam. Yang besar-besar juga diatur oleh agama Islam, di antaranya sholat, zakat, puasa, haji, semua diatur oleh agama Islam. Itulah dikatakan bahwasanya agama Islam ini syariatnya telah sempurna. Bahkan agama Islam ini juga mengatur hal-hal yang tersembunyi dalam hati kita. Yang mau kami bahas adalah masalah hati. Di antara salah satu penyakit dalam hati, di antara sekian banyak penyakit hati, salah satunya adalah ini, al-dhon. Al-dhon itu prasangka. Prasangka. Zon ini ada dua. Yang satu dianjurkan oleh agama, dan yang kedua dilarang oleh agama. Yang dianjurkan adalah husnuzon, yaitu berprasangka baik. Yang kedua yang dilarang oleh agama adalah suudzon, yaitu berprasangka buruk. Kedua prasangka ini biasanya itu kalau kita biarkan liar di hati kita, itu akan dominan kepada yang suudzon kalau tidak terbiasa. Ketika kita, contoh ini, umpama saya ini sering hutang kemana-mana, kemudian suatu ketika saya mendapat rezeki, kemudian saya beli sate, mau silaturahim ke rumahnya Abah Sukis, seperti itu. Sesampai di rumah Abah Sukis, moro, keton aku. enggak. Elang sate. Saya bawa sate, mau silaturahim ke rumahnya Abah Sukis. Saya ketok-ketok, assalamualaikum. Ternyata lama tidak keluar. Ternyata yang mau keluar ini Ibu Sukis. Bisa saya angkat, biar tidak suudon.
Oleh karena tampang saya ini sering hutang, Akhirnya Ibu Sukes yang mau buka itu nggak wah, jadi. Pak Jala ini jelas ini mau hutang ini. Ini yang liar di dalam hati kita. Akan tapi kalau itu terjadi, tidak mungkin apa Sukes punya hati yang seperti itu. Pasti husnudon. Seperti itulah suudon mewarnai hati kita kalau tidak kita jaga. Makanya para ulama itu sering mengatakan jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati. Ya seperti ini. Hati itu liar, dominan terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah. Makanya harus kita jaga selalu. Tidak zaman sekarang saja seperti itu. Di zaman Rasulullah itu ketika terjadi perang, biasanya itu Rasulullah ini menceritakan suudon. Di zaman Rasulullah ketika terjadi perang itu pasti Rasulullah mengajak salah satu istrinya. Kebetulan yang diajak ini Bunda Aisyah waktu itu. Setelah selesai perang, Bunda Aisyah pulang ditandu sama prajurit-prajurit Baginda Rasul. Di tengah perjalanan ternyata yang menandu ini, prajurit-prajurit ini menunaikan hajat. Kemudian ditaruhlah tandu itu. Setelah tandu itu ditaruh oleh prajurit itu pergi menunaikan hajatnya. Kemudian Bunda Aisyah meraba-raba ternyata ada sesuatu yang jatuh. Para ulama sering menceritakan kalungnya yang jatuh. Entah apa, pokoknya ada sesuatu yang jatuh. Kemudian beliau turun dari tandu itu, mencari barangkali di dekat-dekat tandu sini jalan yang terlewati tadi. Di situ kalung saya terjatuh. Begitu dicari sama Bunda Aisyah, tidak ketemu-temu. Ternyata beliau mencari itu sudah jauh dari tandu ini. Iya. Kemudian beliau kembali, ternyata tandunya sudah tidak ada. Pertanyaannya, prajurit itu kenapa tidak tahu kalau Bunda Aisyah belum masuk ke dalam tandu? Ternyata para ulama itu menjelaskan perawakan Bunda Aisyah itu ramping. Jadi ketika ditandu sama prajurit-prajurit yang gagah perkasa itu tidak serasa apa Bunda Aisyah di dalam itu ada atau tidak ada, itu seakan-akan sama. Kemudian Bunda Aisyah sampai di tempat di mana tandu ditinggalkan tadi. Dia menunggu barangkali prajurit mengetahui kalau Bunda Aisyah ini belum masuk ke dalam tandu. Ternyata begitu ditunggu lama, tidak ada prajurit yang kembali. Beliau mulai gelisah. Kira-kira nanti pulang naik ke apa gitu. Ternyata di kejauhan itu ada sahabat Sofwan yang naik kuda. Melihat ada Bunda Aisyah di situ di pinggir jalan, kemudian Sofwan ini turun. Kemudian mempersilahkan Bunda Aisyah untuk naik ke atas kuda, kemudian dituntun oleh sahabat Sofwan ini. Panjenengan tahu apa yang terjadi di Madinah? Ternyata di sana sudah viral Bunda Aisyah itu berselingkuh, bahkan dituduh berzina. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan ayat, beberapa ayat itu. Kalau kita lihat itu dari ayat yang ke-10 di surat An-Nur sampai ayat berapa itu? 25. Tapi yang saya bacakan ini ayat yang ke-12. Surat 24 An-Nur. Laula sami'tumu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan Bunda Aisyah. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan
bisa diteruskan sampai ayat yang ke-25. Di situ pembelaan terhadap Bunda Aisyah. Bahkan waktu itu Rasulullah pun saking ini beritanya itu santer di viral. ya, ditambah kami diatur sedemikian mungkin supaya sedemikian rupa supaya berita ini betul-betul seakan-akan terjadi. Bahkan itu ayat ini turun itu sampai 1 bulan itu tidak turun-turun. Sampai Bunda Aisyah itu sakit, kemudian pulang ke rumah orang tuanya Abu Bakar. Begitu apa ini namanya dahsyatnya suudzon yang dilontarkan oleh para munafikun. Itu adalah dampak dari suudzon. Makanya jangan sampai meremehkan prasangka buruk. Kalau bisa itu hati kita itu selalu bersangka baik, walaupun betul-betul terjadi itu kalau bisa hati kita itu berprasangka baik. Karena yang tahu itu kita sendiri, kita dengan Allah. Bahkan orang terdekat saja tidak tahu kalau kita ini berprasangka buruk. Misal baju saudara kita itu bagus, kemudian duduk, terus dalam hati kita baju utang. Daripada seperti itu, ya, itu udonya daripada seperti itu kan lebih baik. Alhamdulillah saudaraku yang bagus. Alhamdulillah sekarang sudah makmur. Kan lebih baik seperti itu daripada kita bersuudzon kepada Allah pada saudara kita yang lain. Dampak dari suudzon ini akan mewakili melahirkan dosa-dosa yang lain. Tidak hanya suudzon saja. Begitu kita suudzon, maka yang keluar dari lisan kita apa? Kita bicara sama saudara kita di dekat, kemudian Ghibah, fitnah, banyak sekali. Makanya Rasulullah dalam hadisnya itu menjelaskan dosa-dosa yang terkait dengan suudzon ini. Iyyakum wadh-dhanna fa innal dhanna adzabul hadits. Waspadalah kalian terhadap prasangka yang tidak jelas. Yang dimaksud adalah suudzon, prasangka buruk. Karena prasangka yang tidak jelas adalah sedusta-dusta ucapan. Kemudian Baginda Rasul menjelaskan, melanjutkan hadis ini. Wala tahassasu. Begitu kita suudzon, maka akan timbul ini. Janganlah mencari-cari berita yang kurang baik tentang saudara kalian. Begitu kita suudzon, pasti akan mencari berita-berita yang negatif, bukan berita yang positif. Ketika kita sudah tidak senang dengan saudara kita, maka yang timbul di hati adalah mencari berita-berita yang tidak benar, yang jelek-jelek tentang saudara kita. Kemudian wala tajassasu. Jangan kalian memata-matai saudara kalian. Begitu kita suudzon, pasti cari berita, memata-matai, memantau tentang kejelekan yang kita suudzoni. Kita ketemu orang yang maling eleng, Iya, seperti itu. Filenya sudah keluar langsung. Connect. Kemudian wala tahassasu. Janganlah kalian saling hasad. Jadi kalau sudah suudzon itu enak hasad itu. Wis mangkaitane pakaian. Kemudian mobil, sepeda motor, yang lain-lainnya ikut, Bu. Jadi mari kita berusaha untuk menjaga, mengendalikan hati kita. Kemudian dilanjutkan wala tadabalu. Janganlah kalian membelakangi dan tidak bertegur sapa. Awalnya suudzon, endingnya seperti ini. Wis nek kepethuk gak sepiro seneng, terus aras-arasen wasno wajah, gorono. Nek kena digorono wasno. Ini timbul dosa seperti itu. Kemudian wala tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci. Jadi nek wis suudzon,
akhirnya benci. Semuanya menjadi penyakit hati. Yang diinginkan oleh baginda Rasul, wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah kalian menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Ini semuanya adalah dampak dari suudon. Dulu ada cerita ini, saya tutup dengan cerita ini. Di zaman kekhalifahan Turki Utsmani itu ada sebuah keluarga yang soleh, yaitu suami dan istri. Suaminya bekerja ini, kemudian beliau ini menabung. Kalau kita itu menabung, mungkin kepingin beli mobil, kepingin beli motor, kepingin beli baju atau yang lainnya. Tapi keluarga ini amar makrufnya itu beda. Ketika sang suami ini menabung, mengumpulkan harta dari pekerjaannya itu, setelah terkumpul banyak, sang ayah ini membeli minuman keras yang begitu banyak, memborong minuman keras. Tujuannya ia bawa pulang, kemudian ia tumpahkan. Dia berharap bahwasannya hari ini saya bisa menyelamatkan saudara-saudara saya yang lain yang ingin minum minuman keras. Kemudian di lain waktu ketika hartanya sudah terkumpul, dia pergi ke komplek pelacuran. Dia membeli wanita-wanita yang di situ dijajakan. Kemudian beliau menutup pintunya. Dari wanita-wanita yang dibeli itu, menutup pintu, ya di komplek tidak dibawa pulang. Di komplek itu ditutup, disuruh menutup pintunya sampai pagi. Dia tidak boleh melayani karena sudah di-booking itu tadi. Kemudian si laki-laki soleh ini berharap, mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan ini semuanya saya mampu untuk menghindarkan saudara-saudara saya dari melakukan perzinahan. Itu dilakukan terus menerus sampai suaminya ini mengeluh. Istilah zaman sekarang ya, nek iku sampai lakoni terus ya, sampai nek mati penduduk kampung ini gak bakal ngerambut sampean. Kemudian si laki-laki soleh ini menjawab bahwasanya jangan khawatir deh, nanti biar Sultan Murad yang mengurus jenazahku. Kalau zaman sekarang itu biarlah Pak Jokowi nanti yang datang ke sini mengurus jenazah. Karena tidak becus mengurus keluarga. Di lain kesempatan, sang raja Sultan Murad ini merasa gelisah. Dia ingin jalan-jalan belusuan ke kampung-kampung bersama prajuritnya, pengawalnya yang tidak begitu banyak. Beliau menyamar sebagai penduduk biasa. Sampailah pada kampung di mana orang soleh ini hidup. Dan kebetulan ada sesosok orang yang tergeletak di pinggir jalan. Ternyata dia ini meninggal, jenazah. Kemudian Sultan Murad ini bertanya kepada warga yang lalu lalang ini. Dia mengatakan, kenapa kamu tidak mengurusi jenazah orang ini? Orang yang lalu lalang ini mengatakan bahwasanya dia ini ahli zina, ahli minum minuman keras. Kemudian jenazah ini dibawa ke rumah istrinya tadi. Kemudian diletakkan. Kemudian beliau bertanya, sang raja ini bertanya, tapi seperti ini penduduk biasa tidak tahu bahwasanya dia ini adalah Raja. sang raja. Kemudian dia bertanya kepada istrinya, mengapa
betulkah penduduk yang dikatakan penduduk tadi bahwasanya suamimu ini adalah ahli zina, ahli minuman keras. Kemudian sambil menangis, istrinya menjawab bahwasanya suaminya ini adalah orang yang soleh. Kemudian beliau menceritakan apa yang terjadi. Kemudian sang istri ini mengatakan bahwasanya suaminya pernah mengatakan kalau dia meninggal biarlah Sultan Murad sendiri yang mengurusi. Ternyata dia adalah Sultan Murad. Kemudian diurusi sama Sultan Murad tadi sampai kepada pemakaman. Ini adalah dampak dari suudzon tadi. Suudzonnya para penduduk yang mengatakan tanpa tahu betul, tanpa bertabayun bahwasanya dia langsung mengatakan karena hati ini memang tidak bisa dibohongi. Hati ini kalau tidak terbiasa baik, orang baik pun akan menjadi buruk di hadapan kita. Di hati kita itu akan menjadi buruk. Terutama kalau kita tidak suka, pasti apa yang dilakukan itu menjadi salah dan buruk di mata kita. Makanya hati kita itu harus kita jaga supaya husnudon selalu. Biarkan seandainya pria itu betul-betul seperti itu, biarkan itu urusan dengan Allah. Tapi hati kita usahakan bisa husnudon karena itu juga berdampak pada diri kita. Ketika kita berhusnudon kepada saudara kita, maka tidak akan berdampak pada kesehatan kita mungkin atau pertanggungjawaban kita yang utama di hadapan Allah. Jadi suudzon itu betul-betul mempengaruhi terhadap jiwa kita. Makanya agama mengatur seperti itu, hal-hal yang kita anggap remeh pun diatur oleh agama. Oleh karena itu agama Islam adalah agama yang paling sempurna dalam syariatnya. Itu ibu-ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Untuk itu jaga hati kita, mata kita jaga, pendengaran kita jaga karena ini adalah sumber dari informasi. Kemudian diolah oleh hati kita, makanya dikeluarkan. Kalau nanti hati kita ini husnudon, maka ucapan kita akan menjadi baik. Semuanya akan berdampak menjadi baik karena yang menentukan adalah hati. Inna fil jasadil mudghah fa idza sholahat jasadul kullu fa idza fasadat jasadul kullu ala wadiyaqah. Ini menerangkan tentang hati. Jadi tahukah kamu ada segumpal darah, yang mana segumpal darah ini baik, maka seluruh anggota kita akan menjadi baik. Anggota tubuh kita menjadi baik, perkataan kita menjadi baik, perilaku kita menjadi baik. Namun sebaliknya ketika hati kita ini kurang baik, jelek, maka perilaku kita akan jelek, ucapan kita akan jelek, semuanya akan dipengaruhi oleh hati kita. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk menjaga hati kita agar selalu baik dan husnudon kepada saudara-saudara kita yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.